Pelajaran PPS kali ini berjudul Malaikatku Ibu. Sebelum memulai, kita buka dengan lagu dan doa. Kita nyanyikan lagu bersama-sama, lagu Ku Berikan Syukurku. Selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana pagi ini kami boleh mengikuti pelajaran BPS. Bersama Tuhan Yesus kami berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah bacaan berikut. Malaikatku Ibu. Dalam iman Kristiani dikenal makhluk Tuhan yang bernama malaikat. Malaikat adalah makhluk roh ciptaan Allah yang lebih kudus dari manusia, karena mereka selalu memandang wajah Bapa yang ada di surga. Malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah, ada sejak penciptaan dunia dan di sepanjang seluruh sejarah keselamatan manusia. Dalam kisah-kisah
di kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru banyak diceritakan bahwa mereka melayani rencana Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dari sebab itu, mereka disebut malaikat Tuhan atau utusan Tuhan. Diutus kepada manusia di dunia untuk menyampaikan rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi ada juga malaikat yang menentang Tuhan. Sejak dari permulaan diciptakan, mereka tidak taat kepada Tuhan. Pemimpin mereka disebut Lucifer. Malaikat-malaikat yang berupa roh jahat ini selalu menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa. Mereka selalu mencari mangsa agar pengikutnya bertambah. Banyak cara dilakukan agar manusia meninggalkan Tuhan. Misalnya saja berani melawan papa mama yang antara teman, membicarakan kelemahan teman ketika teman tersebut tidak ada, menjadi biang keributan di kelas sehingga mengganggu ibu bapak guru yang mengajar. Juga ketika kita tergiur untuk bermain atau menonton TV daripada ikut papa mama ke gereja. Semua godaan itu selalu berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan, Allah yang mencintai manusia. Sekarang kita lakukan pendalaman iman dari bacaan di atas. Apa yang mengesan atau menarik bagi kamu dari dialog ini? Mengapa? Apakah kamu dapat mengingat kalimat yang paling menarik bagi kamu? Apa yang menjadi ketakutan anak kecil itu ketika ia harus turun ke dunia? Bagaimana kalau ia ingin berbicara dengan Tuhan? Bagaimana kalau di dunia ia tidak dapat berbicara dengan bahasa manusia? Setanlah atau bicarakanlah dengan orang tuamu. Saling berbagi pengalaman tentang orang tua atau mama. Bagaimana mama dialami sebagai malaikat? Apa yang menjadi kekagumanmu tentang mama? Ceritakan pada teman-temanmu. Kita akan memperjelas kembali bacaan dari malaikatku ibuku. Kita mempunyai 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan para malaikat pelindung yang suci. Setiap orang mempunyai yang namanya malaikat pelindung. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya mengantarnya kepada kehidupan kekal. Dalam segala pekerjaan baik, para malaikat bekerja sama dengan kita. Dari sebab itu, jika manusia mau untuk selalu mendengarkan suara malaikat pelindung, ia akan selamat, ia akan berkenan pada Allah, dan Allah akan mencintainya. Malaikat pelindung ini pula yang akan berperang bersama kita melawan yang jahat. Manusia tidak akan kalah oleh malaikat yang jahat, karena malaikat agung akan melindungi manusia dari yang jahat. Karena begitu mulianya peran seorang ibu dalam kehidupan manusia, maka ia sering disebut sebagai malaikat. Orang yang telah dipilih Allah untuk kita. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tetapi mereka diberikan agar membimbing dan membesarkan kita, mengajarkan banyak
hal seperti apa yang dibicarakan antar malaikat kecil dengan Tuhan tadi. Sepatutnya kalau kita berbakti pada Tuhan melalui orang yang dipilihnya untuk kita, taat kepada orang tua seperti seharusnya kita taat kepada Tuhan supaya selamat. Allah pun akan berkenan dan semakin mencintai kita. Mudah-mudahan dalam bacaan tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Sekian pelajaran DPS, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Dengan ini pelajaran DPS telah selesai. Semoga bacaan yang telah kami hayati mendapatkan pencerahan bagi hidup kami melalui perantaraan Yesus Kristus, sehingga kami dapat hidup dengan damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu penutup bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku memujimu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Saat ini saudara, kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap ucapan syukur dan penyembahan kita, yaitu hidup kita saudara di hadapan Tuhan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu.
yang